tiga. Begitu pulang, pertanyaannya kita sangka berkualitas. Begitu tono timigaton. Apa-apaan ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu miskin, Nabi sudah lama meninggal dunia, lalu kemudian siapa yang melanjutkannya? Al-ulama warathatul anbiya. Maka kalau Nabi Muhammad kaya, penerus Nabi juga kaya. Tapi ingat, Nabi tidak miskin, Nabi hidup bersahaja. Nabi hidup bersahaja, Nabi hidup sederhana. Itulah yang diamalkan oleh Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari. Ketika orang mengatakan, Kiai kok nggak renovasi rumah, Kiai kok nggak bangun rumah yang megah, Kiai kok nggak bangun rumah yang besar? Jawabnya simpel sederhana, nanti kalau rumahku terlalu bagus, aku susah bangun sholat tahajud. Berapa banyak orang bangunnya kesiangan, kenapa? Karena AC-nya terlalu dingin. Yang lebih parah, rumahnya jelek, nggak tahajud. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Nggak tahajud kan nggak masuk neraka, Pak Ustadz. Sudahlah nggak punya dunia, nggak punya harta, mabuk, pakai narkoba, mutah. Istrinya masak nasi, hilang. Kok nggak matang-matang ini nasi? Dilihat, rupanya tabung gas sudah hilang. Diambil suami, beli narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak-anakku dapat suami yang soleh. Dia tidak jauh, hanya di balik dinding ini. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW menunjukkan kesederhanaan ketika dia dapat 50.000 keping uang dinar, uang emas. Lalu kemudian datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Kami di rumah susah ya Rasulullah. Sayyidina Ali bukan orang yang kaya. Aku tidak sanggup membuat adonan tepung gandum. Aku tidak sanggup menimba air. Tolong berikan pembantu, belikan uang emas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Fatimah, sebelum tidur malam bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu, minta tukang timba air, minta uang, malah dikasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah menimba air, membuat adonan tepung gandum, tapi kalau hatimu tenang karena berzikir, insya Allah lelahmu hilang. Betul. Sekarang berapa banyak orang kaya, saking kayanya pembantunya di rumah 10. Ada satu khusus untuk memotongkan kuku tangan, satu kuku kaki, satu tukang korek telinga, telinga kanan satu, telinga kiri satu. Tapi dia tetap lelah. Kenapa? Hatinya lelah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa kata Kiai Jauhari? Orang yang tidak pernah berada dalam kegelapan, dia tidak akan pernah merasakan indahnya bintang bintang. Malam ini bintang sedang cuti. Kenapa tidak ada bintang malam ini? Karena semua bintang sedang turun ke alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin. Yang ada handphone hidupkan, yang tak ada jangan ambil handphone kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tangannya turun, yang lama-lama nanti ketika basah. Bintang ke bintang malam ini tak tampak lagi di angkasa, tak muncul di langit, karena semuanya turun ke Al-Amin ikut berbahagia dalam pembukaan acara 70 tahun pesantren Al-Amin. Allahu Akbar. Orang tidak akan merasakan nikmatnya bintang ke bintang kalau dia tidak pernah merasakan gelapnya malam. Mau dihidupkan senter, senternya tidak ada. Senternya ada, baterainya habis. Baterainya ada, tangannya luka. Akhirnya bagaimana dia tahu arah timur dan barat? Dia memandang ke atas, ada bintang ke bintang. Apa makna ucapan kiai? Orang tidak merasakan nikmatnya harta kalau dia tidak merasakan sulitnya mencari. Tetes peluh keringat air mata, hidup dengan penderitaan. Ini pelajaran dari kiai, bahwa beliau kaya raya, uangnya banyak, tapi hidup sederhana, dan hartanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Apa yang terjadi? Hari ini 70 tahun sudah, kita masih tetap dapat menikmati ilmunya, barokahnya, sampai hari kiamat tetap mengalir kepada mereka, insya Allah. Amin. Nampaknya Abdul Somad sedang ceramah di Al-Amin, tapi yang menyaksikan tausiah malam ini melalui streaming langsung ataupun melalui rekaman yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Hai orang kaya raya, kalau kau mati hartamu akan tinggal. Hai orang yang kebunnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, kau akan mati sampai masanya dan hartamu tinggal menjadi warisan. Tapi ada harta yang tidak akan dibagikan kepada ahli waris. La yubau, tak bisa diperjualbelikan. Wala yuhabu, tak akan bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak akan bisa diwariskan. Mana dia? Yang kau wakafkan untuk menjadi wasilah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Kita sedang berada di tanah yang penuh dengan barokah itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak-anakku jadi anak-anak yang kaya raya. Yang selama ini bercita-cita jadi orang miskin, mudah-mudahan berubah. Aku cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya ingin menjadi pengemis. Pengemis apa? Pengemis cinta. Kalau ada orang seperti ini, tangkap, masukkan ke kolam garam, dan jadikan asin dia sekalian. Bagaimana kalau umat Islam meninggalkan dunia ini? Politiknya ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan. Ini kerjaan Belanda, karena Belanda mengatakan tanahmu kami yang urus, kami akan tanam karet, kami akan tanam sawit, kami akan tanam tembakau, kamu tinggal berzikir saja. Kehadiran Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari membantah bahwa orang tasawuf tidak mementingkan dunia. Ini banyak orang sekarang mengejek, apa itu tasawuf? Tasawuf hanya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Beliau mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bersana sampai kepada Sidi Ahmad At-Tijani di Maroko, sampai ke Pulau Madura. Beliau mengamalkan itu, tapi beliau tidak meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhum jami'an, dapat dua-duanya sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Nanti ketika ulang tahun 70 pada puncaknya, semua alumni-alumni akan berkumpul dan bertemu. Mereka saling bertanya, ente sekarang apa bisnisnya? Ya nanam karet. Berapa hektar? Cukup lah untuk 77 keturunan. Ente nanam apa? Saya tanam sawit. Berapa banyak? Ya sejauh mata memandang. Itu teman kita kok kaya sekali, kelihatannya nggak ada ternak apa-apa. Oh dia ternak yang lain. Kenapa? Kena tuyul. Haram. Tidak boleh berhubungan dengan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Nabi melarang harga jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, dan upah dari perdukunan. Mana tahu ada yang sudah menjadi anggota ID, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Nauzubillah. Yang halal-halal saja. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tiba-tiba alumni pada kumpul semua di ulang tahun yang ke-70, puncak acara nanti, insyaallah. Amin. Suatu datang naik mobil megah, mewah, mahal, tapi berkecil hati kawan-kawan. Kenapa? Dari bunyi klakson. Tiba-tiba ada satu yang datang bawa angkot. Itu siapa? Itu teman kita, alumni Al-Amin. Iya. Kamu kok bawa angkot? Aku memang bawa angkot, tapi semua angkot yang ada di pulau ini punya. Tadi gak ada yang tepuk tangan. Begitu bilang dia punya angkot satu pulau, semuanya setuju. Ternyata kalau kau punya harta, semua akan senang. Mereka akan bernyanyi. Apa lagunya? Jadikan aku yang kedua. Langsung katakan enggak. Apa maknanya? Bahwa umat Islam kalau mau disegani, dia mau bermartabat, mau dihormati, maka dia mesti kaya. Insya Allah anak-anak adik-adikku sekalian, nanti kalau kalian kaya, bangun pondok pesantren, tahfiz Quran, ambil yatim, fakir, miskin, duafa. Kalian adakan acara bersama Ustadz Somad, sweeping lampu merah, bawa truk sama traktor, tangkap semua pengemis-pengemis. Setuju? Mantap, mainkan. Takbir. Cita-citanya begitu. Masalah profesinya apa? Terserah. Ustaz Abdul Somad, ini fakultas kedokteran. Biayanya masuk kan mahal Pak Rektor. Katanya masuknya 200 juta. Ada syaratnya Ustaz Somad. Kalau dia habis Quran gratis, full asrama, uang saku, biaya kuliah gratis. Kata Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta waktu beberapa waktu yang lalu saya ke Yogyakarta. Mudah-mudahan adik-adik yang hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap, lulus jadi dokter spesialis. Paling enak cari duit dokter spesialis. Martelnya kecil. Kecil. Bukan seperti tukang martelnya besar, gagangnya rotan, mukulnya sampai copot tulang, bajunya nggak pecah. Gaji satu hari 100.000. Tapi dokter spesialis martelnya kecil. Pukul lutut 10 juta. Lutut kanan 10, 20. Ongkos pasang 40. Bautnya lupa pasang lagi 45. Senternya kecil. Baterainya cuma satu kecil. Beda sama jaga malam. Baterainya 6 terang benderang. Kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Maling masuk juga. Tapi kalau kamu jadi dokter spesialis, hati, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien yang takut nutup mulut. Kenapa? Buka 5, tutup 5. Baru saya paham. Kenapa kalau anak-anak ditanya, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Mau jadi dokter lagi. Belum
ada mau jadi apa? Jadi ustaz? Enggak, takut diusir. Enggak semua. Jadi ustaz yang berat, biar aku aja. Apapun profesimu, kau mau jadi pengacara, lawyer, advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau advokat itu gajinya per jam, per menit, per detik. Itu hanya cara wasilah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah kau jadi dokter spesialis, kau jadi pengacara, kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Ini sebentar, Ustaz Abdul Somad beberapa hari yang lalu update status. Sebentar ya, buka handphonenya. Nama IG-nya Ustaz Abdul Somad Official. Yang belum follow silakan. Banyak sekali Abdul Somad ini, banyak sekali Pak Ustaz. Ada Abdul Somad. Yang mana? Itu yang follow-nya 6,5 juta. Itu coba lihat di iklan yang ke 13 Mei, penerimaan bintara khusus santri dan lintas prioritas. Saya disuruh upload, Ustaz Abdul Somad ada kabar gembira. Masya Allah, langsung saya share. Sudah 43.219 yang suka. Berapa yang lulus? Nggak tahu. Bayangkan, masjid-masjid selama ini kosong. Kenapa masjid kosong? Masyarakat nggak semangat ke masjid. Hayya 'alas shalah. Coba kalau tentara ini. Hayya 'alas shalah. Langsung jemaah datang. Siap. Bangga kita dengan seratus angka tentara kita. Ya Allah, banyak tentara kita. Bangga kita. Bangga enggak? Tentara pakai baju seragam sholat ke masjid. Bangga. Ibu-ibu akan berkata kepada anaknya, anakku, lihat tentara, baret merah, baret hijau, baret biru. Ada ini tentara. Bangga kita. Kenapa? Karena mereka berseragam, abdi negara, gagah perkasa, sehat walafiat. Tapi mereka juga menempelkan keningnya ke lantai karena bersujud kepada Allah. Dia tidak merasa dirinya besar. Saat dia bersujud, dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la. Menetes air matanya saat bersujud. Aku tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia berdoa, ya Allah. Ditanya sama kawannya sebelah, mau menangis karena rendah hati dan takut kepada Allah. Gaji 13 butuh. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa ternyata Kiai Jauhari tidak sendirian. Beliau bersahabat dekat dengan Kiai Haji Imam Zarkashi, salah satu pendiri pondok pesantren Darussalam Bontot. Saya kebetulan dulu belajar di pesantren di Medan. Buku bahasa Arabnya, kamusnya disusun oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika mereka bersahabat dekat, persahabatan mereka bukan hanya sekedar berkawan bersahabat, tapi juga ada buahnya. Buahnya adalah mendirikan pesantren. Sekarang banyak orang bersahabat berteman, nggak jelas kemana arahnya. Maka setelah ini tanya, kita ini kan udah lama berteman, iya, mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau hanya sekedar teman tertawa, maka sesungguhnya lebih baiklah berteman dengan handphone. Teman adalah yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akhirnya pertemanan mereka, persahabatan mereka
berdirilah pondok pesantren. Ini kawan-kawan, ada yang mungkin punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya bapaknya pejabat, ada yang orang tuanya diberikan amanah kekuasaan. Maka berteman kalian, bersahabat kalian, tapi buah dari persahabatan itu adalah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren mesti diperbanyak di seluruh Nusantara. Supaya apa? Karena benteng terakhir pertahanan bangsa kita dari serangan narkoba, dari serangan ganja, dari serangan LGBT, dari serangan aliran sesat, ateis, komunis, agnostik, liberal, sekuler. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren. Ustaz Somad menyepelekan anak-anak sekolah yang tidak di pesantren, masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 sore, habis itu dibawa kawannya cabut, pacaran, main ke mall, jalan-jalan, minumannya disuntik dari bawah pakai alat buat ngantuk, maaf perangsang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya yang dapat menyelamatkan anak kita pondok pesantren. Tapi pesantren mahal Pak Ustadz. Siapa bilang pesantren mahal? Kalau kalian mau melihat pesantren tidak mahal tapi tidak murahan, datanglah ke Al-Amin Premium. Allah SWT dimanapun berada, inilah yang lagi masih bisa. Siapa di Indonesia, di dunia ini yang bisa menyelamatkan anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya satu lembaga pendidikan di dunia yang bisa menyelamatkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah pondok pesantren. Karena kiai melihat santrinya sudah tidur, baru dia tidur, dan kiai lebih dulu bangun daripada santrinya. Cara berjalannya, cara makannya, cara pakai sarungnya. Ini saya ini kalau mengikut aturan pondok ini udah kena tulis jasis, udah kena masuk ke mutalim. Ini mestinya masuk dalam. Cara nikahnya udah betul. Apa maknanya? Dari mulai peci, nggak boleh pakai baju kaos, pakai kemeja masuk ke dalam, sarungnya mesti rapi, sorbannya mesti rapi, rambutnya mesti rapi. Diatur di pondok pesantren, jaga pertemanan, persahabatan. Karena buah mangga yang bagus-bagus akan ikut busuk karena dekat dengan mangga yang busuk. Mangga aja bisa busuk, apalagi kami. Boleh untuk update status besok pagi. Jangan sekarang, nanti statusnya sama semua. Mangga satu tangkai ada 10, ada yang busuk satu, bukan yang satu itu jadi baik karena 9, yang 9 itu jadi busuk karena satu. Maka hati-hati dengan pergaulan. Banyak orang sekarang bergaul seenaknya saja. Saya termasuk orang yang pilih-pilih bergaul dengan teman. Kenapa? Karena pengalaman di pesantren dulu berteman dengan orang yang tidak baik ini, efeknya luar biasa. Gak usah saya ceritakan. Nanti kebetulan kalau mereka dengar ceramah ini dia tersinggung. Aku cuma gua banget. Jemaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Itulah dua kiai besar yang kemudian anaknya dia kirimkan. Pertemanan mereka tidak hanya pada diri mereka saja, bukan antara Kiai Jauhari rahimahullah, bukan antara Kiai Imam Zarkashi rahimahullah, tapi juga sampai pada anak-anaknya. Apa kata Kiai Imam Zarkashi? Ketiga anak ini bagaikan kelopak bunga mawar yang cantik dan harum semerbak. Itulah Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, dan Kiai Maktum Jauhari, seperti tiga kelopak bunga mawar yang harum semerbak. Harum semerbak, tapi kertas. Sekarang bunga mawar kalau yang asli kita letakkan busuk, tidak efektif, mubazir. Itu makanya mesti dibuat bunga
yang dari plastik. Akhirnya banyak juga perempuan sekarang ingin tidak busuk, akhirnya wajahnya diisi. Tidak ada di alamnya. Itu hanya ada di planet Mars dan Venus. Berapa banyak orang bersahabat karena kepentingan, karena sama-sama di bisnis, bisnisnya habis bermusuhan, berteman karena politik, politiknya tumbang bermusuhan. Tapi kalau bersahabat karena Allah, apa yang terjadi? Sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya, dan tidak hanya sekedar anaknya dikirim, tapi juga anaknya menikah. Dan hasil pernikahan antara anak para ulama akan melahirkan para alim-alim ulama. Kenapa? Karena darah yang baik akan ketemu dengan darah yang baik. Ada salah seorang laki-laki namanya Mubarak. Dia ditugaskan untuk menjaga kebun kurma seorang hakim di negeri Marwah. Hakim Marwah bertanya kepada laki-laki yang menjaga kebun anggur, "Wahai Mubarak, ya Tuan, tolong ambilkan aku anggur." Dipetikkan anggur, asam. Petikkan satu lagi, dipetik lagi, asam juga. Petikkan lagi. Lama-lama Hakim Marwah marah. Kamu sudah jaga ini kebun selama 1 bulan. Kenapa tidak tahu di mana kebun anggur yang manis? Kenapa asam tiga-tiganya? Apa jawab Mubarak? Tuhan menugaskan aku menjaga kebun, bukan mencicipi kebun. Ternyata selama berbulan-bulan dia menjaga kebun itu, tidak ada satupun buah yang pernah dia makan. Akhirnya terpukau Hakim Marwah. Lalu apa kata dia? Aku belum pernah ketemu orang sejujur kamu, maka aku akan berikan engkau hadiah. Apa itu Tuhan? Menikah dengan anak. I'm ready. Dinikahkanlah dengan anak hakim. Tapi anakku ini ada masalahnya. Apa masalahnya? Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak bertangan, dan tidak berkaki. Sudah bisa dibayangkan seperti melon atau semangka. Zaman dulu nggak ada pakai pacaran, nggak ada pakai tukar-tukaran gambar, nggak ada kirim-kiriman nomor, nggak ketemu sebelum akad nikah, diakadkan. Setelah akad, lalu kemudian buka pintu kamar, masuk ke kamar pengantin. Itulah soundtracknya. Begitu dia terkejut, wow, amazing. Kata bapakmu, kamu tidak punya mata. Karena mataku tidak pernah melihat yang haram kecuali kamu, hai abang haram. Katanya kamu nggak pernah punya telinga, karena telingaku tidak pernah didengarkan untuk yang lain-lain, hanya mendengarkan nasihat-nasihat ayat-ayat Allah. Katanya kamu tak pernah punya mulut, karena mulutku tak pernah berkata kepada yang tidak mahram, hanya kaulah laki-laki tempat aku bicara pertama kali. Katanya kamu tak punya tangan, karena tanganku tak pernah menyentuh selain yang diridhai Allah. Katanya tak punya kaki, kakiku tak pernah melangkah kecuali hanya kepada pengajian ulang tahun 70 tahun Al-Amin. Dan itu tambah. Akhirnya mereka pun menikah. Darah yang baik dari laki-laki yang jujur ketemu dengan perempuan yang amanah. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ahli hadis yang luar biasa dalam sejarah ilmu hadis. Itulah pentingnya mempertemukan orang yang soleh dengan orang bukan yang soleh juga. Jadi kalau hari ini kau ini temboknya memang betul-betul tembok Berlin. Di beberapa tempat saya tabligh akbar, laki-laki dengan perempuan cuma dibatasi tali plastik. Ada jemaahnya. Tapi di sini kalian terjaga, masya Allah, tabarakallah. Yang laki-laki nggak bisa melihat perempuan, yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Tapi aku bisa. Saya ini udah tua, mata udah nggak terang lagi. Lahir 1977, sekarang udah 2022. Berarti tua. Mata
saya juga rambut, nggak bisa lagi bedakan. Ini dari jauh gini, ini nggak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Itulah maka tadi saya dari awal sampai sekarang berdirinya di tengah. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sini, yang namanya manusia pasti lintas dalam hati. Ustaz gatal. Kalau saya terlalu lama berdiri di sana, nampaknya Ustaz ini udah lain seleranya. Khairul umuri awsatuha. Lebih selamat kalau aku berada di tengah. Apa maknanya? Mempertemukan orang yang baik-baik. Maka saya amat sangat berharap anak-anakku yang baik, yang soleh-soleh ini sampai masanya nanti ketemu dengan yang soleh-soleh. Dan sekarang sudah direncanakan. Masya Allah, angkat tangan kita semua. Nanti insya Allah, aku tak pernah mencarimu, kamu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? Sesuai. Untuk sementara nggak usah berpikir itu, pikirkan aja dulu karena Muhammad bin Naiman fikir Rasul dua sangku asal badai itu buzalah monobat berbesar kayak kesuatu hari fisarus. Kalau macam-macam menggoda pikiranmu, ingin memikirkan perempuan, pas tengah malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang, hilangkan semua dengan apa? Masuk ke tasrif. Apa maknanya? Fokus saja dulu kau belajar, nanti sampai masanya engkau akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik ini akan bertemu dengan yang baik, dipertemukan dalam majelis yang baik, maka lahirlah keturunan yang baik-baik. Itu dilakukan oleh kiai-kiai zaman dulu. Ini sekarang banyak saya ketemu jamaah. Saya Pak Ustaz, anak saya sudah saya sekolahkan, sudah S1, sudah S2, sudah S3. Masalah jodoh, cari sendiri. Oh nggak bisa, Beb. Kenapa? Karena anak-anak kita belum tentu secerdas pengalaman hidupnya. Belum tentu secerdas dia di bangku kuliah. Ini masalah jodoh anak-anak kita ini. Maka sedikit banyak kita mesti intervensi. Anak saya masih kecil, tapi udah saya buat beberapa bookingan sudah. Itu saya lihat ada yang cantik, ini calon nanti. Pas itu, ini calon juga. Lama-lama jamaah bingung, yang mana Pak Ustaz? Semuanya sudah. Nanti kita buat fit and proper test. Hafalan Qur'annya. Jangan sampai ketika di pesantren jilbabmu panjang, matamu dijaga untuk melihat ke bawah, langkahmu diatur sopan santun tata krama budi bahasa, tapi karena kau salah arah, akhirnya 3 hari menikah pulang ke rumah, rambutmu sudah 3 warna, merah, kuning, terang. Selama ini kalau ketemu dengan orang tua, assalamualaikum ayah, begitu datang 3 hari setelah menikah, hai father, sehat. Ternyata apa yang terjadi, begitu dilihat tampang suaminya, anting-antingnya 13, 5 di sini, 5 di sini, naik ke sini, 1 di sini. Melihat bibirnya pakai anting, bibir kita pula yang bergerak-gerak. Ustaz Somad, tolong saya Pak Ustaz. Kenapa Bu? Tolong saya Pak Ustaz. Ya kenapa? Ibu jangan nangis terus, nanti saya nangis juga. Anak saya ini saya sekolahkan Pak Ustaz, tamat pesantren. Sekarang dia seperti orang gila Pak Ustaz. Kenapa? Karena suaminya pakai narkoba Pak Ustaz. Salah saya juga dulu, nggak saya arahkan. Ada yang datang ke rumah saya, Ustaz nggak saya terima. Saya mau cari yang SH, saya mau cari MSI, saya mau cari yang tentara, yang duitnya banyak, yang dokter spesialis. Tiba-tiba datang satu meminang SAG, saya tolak. Kenapa? Sarjana alam gaib. Dia sangka kalau kita sekolah agama kita tidak makan. Kau takut anakmu tidak makan hanya karena yang datang itu adalah orang yang menekuni bidang agama. Iyakunu fuqara, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan mencukupkan dia. Alam takun ardullahi wasi'ah, apakah engkau tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, hijrah sejauh mata memandang.
rezeki akan terbuka. Makanya mungkin waktu lajangnya agak macet seret rezekinya, tapi ada rezeki setelah menikah. Mungkin setelah menikah belum datang, ada rezeki ketika sudah punya anak. Ini semua adalah bagian dari bagaimana cara mengatur kehidupan, dan ini dapat kita ambil pelajaran dari Kiai Muassis, pendiri Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Berikutnya pelajaran yang ke, tadi saya mulai jam berapa tadi ya? Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti waktu kita ada 15 menit lagi, karena sesuai kode etik, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pelajaran yang ketiga, mereka mengirimkan anaknya kemana? Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang satu lagi dikirim kemana? Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Tijani meninggal dunia, namanya masih terdaftar di S3 Al-Azhar, jurusan tafsir, Fakultas Usuluddin. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak ke bumi. Jangan sampai kakimu ikut gantung, berarti kau ngantuk. Jadi saya dulu waktu sekolah, saya tulis di buku kelas, saya tulis Profesor Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Waktu masih di pondok, teman saya berbisik, "Man, jangan tulis kayak gini." Kenapa? Aku takut nanti kau gila. Sampai sekarang saya nggak gila. Tadi disebut oleh protokol Ustadz kita, Pak Kiai juga menyebut lengkap selengkap-lengkapnya, Profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor tahun 2020. Doktor dari Universitas Internasional Antarabangsa Selangor, Malaysia. Syekh dikasih Habib Lutfi bin Yahya waktu sowan ke beliau. Jangan panggil lagi Ustadz, ini panggil Syekh. Terus sekarang kok tetap Ustadz? Saya takut panggil Syekh. Ada beberapa orang di kampung saya, namanya terlalu berat, akhirnya demam. LC singkatan dari licence, bahasa Arabnya ijazah. Orang ini sudah mendapatkan ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar, Mesir. MA, Master of Art di Maroko, namanya DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Tidak saya pakai DESE, karena pas ditulis di kampung jadi desa. PhD, PH itu filosofi, D-nya doktor, Doctor of Philosophy, sama dengan Kiai. Beliau senior saya dari Universitas Islam Omdurman, Islamic University Omdurman di Sudan. Lengkap semuanya. Itu pun diusir orang juga. Apa maknanya? Jadi Ustadz ngomong ini sebetulnya Ustadz mau sombong, mau angkuh, untuk membangkitkan semangat anak-anakku supaya sekolah. Karena kiai-kiai pendiri ma'had ini mengirimkan generasinya sejauh mata-mata. Kalau hanya sekedar untuk mimpin pondok, ngapain mereka kirim anaknya jauh-jauh berpisah? Emang di Mesir mudah, senang belajar? Bayangkan tinggal di asrama, belajar 4 tahun. Mereka sabar, anak kiai dengan penuh segala macam kesulitan kehidupan, tetap ngantri, tetap naik bis, tetap macam-macam kesulitan dihadapi. Apa? Penggemblengan diri. Kitab Sahih Bukhari yang ada di Pulau Madura sama dengan Sahih Bukhari yang ada di Mesir. Kitab Riyadhus Shalihin yang ada di Indonesia sama dengan Riyadhus Shalihin yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kenapa mesti belajar jauh? Bukan masalah baca kitabnya, tapi belajar hidupnya.
anak-anak ini mesti belajar hidup. Itulah maka dikirim mereka sejauh mata memandang. Kirim anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Saking kan ibunya sayang, neneknya sayang, ngikat tali sepatunya pun dia nggak bisa. Ini, masya Allah, besar sekali TV-nya. Ngikat tali sepatu pun nggak bisa. Tapi kalau dia dikirim ke Madinah, dikirim ke Ummul Qura Makkah, dikirim ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Durman Sudan, dia belajar hidup, belajar satu rumah, belajar belanja, belajar masak. Generasi ada 3. Pertama, generasi pejuang. Yang kedua, generasi penikmat. Yang ketiga, generasi penghancur. Jangan biarkan generasi kita menjadi penikmat. Itulah kalau ada di antara adik-adik sekalian, bapaknya mampu, ibunya mampu. Kenapa aku dikirim ke pesantren? Kenapa aku mesti belajar ke Mesir? Karena mereka sayang dengan kamu. Mereka tidak ingin kamu menjadi generasi penikmat yang akan berubah menjadi generasi penghancur. Berapa banyak pondok pesantren hancur? Kenapa? Kehilangan kader. Karena anak-anak pendiri tidak pernah digebleng dengan pendidikan yang luar biasa. Ini pelajaran ketiga yang diambil dari kiai-kiai pendiri Al-Amin. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 5 saja. Kenapa? Rukun Islam 5. Nanti kalau ada yang nyampaikan 6, rukun iman 6. Kalau ada yang nyampaikan 7, karena tawaf 7 kali. Kalau ada yang mengatakan 8, nggak tahu. Pelajaran yang keempat adalah bahwa setelah melambung sampai ke atas, menjadi kiai, menjadi doktor, menjadi mudir, tidak membuat mereka merasa di atas awan. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya. Kalau tidak dijelaskan ke saya tadi, ini adalah kiai sepuh kita, ini adalah mudir kuliatul muallimin, ini adalah pengasuh. Saya tak tahu. Pakaiannya sama, kukunya sama, sarungnya sama. Kiai di tengah kesibukannya sempat menyempatkan diri waktu untuk terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ngantar lagi kemari. Selama di Surabaya kenalan dengan orang, dengan entengnya nanya, nama bapak siapa? Nama saya ini. Boleh minta nomornya Pak? Dalam hati saya, ngapain minta nomor? Merendahkan diri, merendahkan hati. Ini yang paling sulit sekarang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Insya Allah kerendahan, ketawaduan ini menular juga ke anak-anakku sekalian, insya Allah. Amin. Ustaz Somad ngomong tawadu, ngomong rendah hati, tapi bajunya bagus, kain sarungnya mahal, hadiah dari sponsor yang tadi dibacakan satu persatu. Ustaz Somad ngomong katanya mesti rendah hati, dia sendiri berdiri di atas membelakangi kiai-kiai. Saya sudah izin tadi kan, sebelum saya izin kiai, silakan kata mereka. Habis itu 10 jari saya angkat, 11 sama kepala saya. Mereka bilang iya, oke, jalan. Katanya pas saya angkat tadi bilang, mereka bilang enggak, katanya paksa saya ngomong ceramah begitu. Artinya apa? Kita mesti menjaga akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak dipuji Allah. Hai Muhammad SAW yang kakinya bengkak karena sholat malamnya panjang. Hai Muhammad SAW yang keningnya hitam karena sujudnya lama. Nah, tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, budi pekerti. Begitu bersalaman dengan kiai-kiai, dengan sahabat-sahabat dari Iqbal, alumni-alumni Al-Amin yang jauh titelnya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak. Semua mereka menundukkan kepala. Melihat mereka menundukkan kepala, saya tundukkan pula kepala saya. Mereka mau cium tangan saya cium pula tangan mereka. Akhirnya kepala kami belagak. Jangan ketika ada orang yang lebih tinggi darimu usianya, ilmunya, engkau dengan bangga angkuh sombong.
Karena sesungguhnya kesombongan adalah la yadkhulul jannata, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya tidak belajar tentang tawaduk dari buku, tapi di Al-Amin saya belajar dari kiai-kiainya. Sebelum kemari saya sudah bertemu dengan para ulama, kiai-kiai sepuh, orang-orang yang lebih kita dahulukan, keilmuan mereka, tentang hafalan mereka, tapi kita tertawan karena ketawaduan mereka. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita tawadu, insyaallah. Amin. Pak Ustaz, teman saya tawadu, Pak Ustaz. Kalau Ustaz ceramah dia mandang ke bawah terus, itu bukan tawadu, ngantuk. Pak Ustaz, tuh teman saya tawadu, Pak Ustaz. Tawadu gimana? Dia kalau acara ngapal apa itu kata dia nggak mau banyak-banyak, nanti aku sombong. Itu bukan tawadu, itu malas. Tawadu adalah setelah berprestasi. Tawadu adalah setelah hafalannya banyak. Tawadu adalah setelah sekolahnya berhasil. Tawadu adalah setelah kaya raya. Tapi kemudian dia merendahkan dirinya karena dia merasa bahwa ini semuanya datang dari Allah. Ketika ditanya, ini punya engkau, kasih engkau, dia berkata la haula wala quwata illa billah. Itu setelah berhasil. Jangan lari dari pondok. Kamu sekarang gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini namanya mazhabnya Jabariyah. Jabr, terpaksa. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahlul ikhtiar, mesti ada usaha. Adapun mereka ini tidak mau berusaha sama sekali. Ketika ditanya, kenapa nggak naik kelas, kenapa nggak berprestasi, kenapa nggak lulus, serahkan semuanya pada Allah. Kalau kebetulan suami ibu ada orang model seperti ini, jangan marah, jangan kelahi. Besok kalau ditanya, kamu nggak kerja, kamu nggak ngurus usaha kita, kamu nggak nyari nafkah, dia bilang serahkan aja sama Allah. Ibu diam aja. Nanti kebetulan jam 12 azan zuhur, dia lapar, dia nanya, "Ma, makan siang mana?" Serahkan sama Allah. Allah akan memberikan rezekimu ketika engkau bertawakal seperti seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir nanti kalau aku terbang dapat makan atau enggak. Padahal cara dia mencari makan cuma dua, satu dengan paruhnya, satu dengan tangannya, satu dengan cekernya, satu dengan kakinya. Sampai hari ini belum ada burung yang cari makan pakai akun Instagram. Yang dia pakai adalah paruhnya, yang dia pakai adalah cekernya. Dua alat yang diberikan Allah, akhirnya dia optimal dan dia mendapatkan rezeki dengan sifat tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, barokah doa. Doa para ulama. Jangan lawan kiai, jangan lawan guru. Ilmu kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ada keajaiban doa. Itulah makanya sebelum membaca kitab-kitab, menghadiahkan pahalanya kepada Kiai Khotib, untuk Kiai Muhammad Amin Jauhari, untuk Kiai anak-anak beliau, Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, untuk para orang-orang soleh, guru-guru yang terdapat disebutkan satu persatu, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ketika beliau mengajarkan kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ada kalimat hikam itu yang sulit aku fahami, tak bisa aku selesaikan, tapi begitu kubacakan Al-Fatihah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tiba-tiba ilham datang. Inilah barokah guru. Makanya jangan pernah melawan guru. Ada orang yang ilmunya banyak
tapi barokahnya tidak ada. Makanya kadang kita heran, ngajinya mungkin 5-10 menit, tapi bacaan Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul kepada Allah. Saya yakin dan percaya bisa mengumpulkan sebanyak 9.000 santri dengan orang-orang berbagai macam latar belakang pendidikan. Kita bisa berkumpul malam ini adalah barokah dari para kiai-kiai yang tulus ikhlas itu, insyaallah. Amin. Tapi mereka kan udah ninggal, Pak Ustadz. Orang ninggal itu kan putus amalnya, Pak Ustadz. Mereka kan nggak bisa beramal lagi, Pak Ustadz. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi naik atas burak, lalu beliau memandang ke bawah. Dia lihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Itu adalah Musa sedang sholat." Pertanyaannya, waktu itu Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, dia jadi imam. Dia pandang ke belakang, Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi-nabi yang lain jadi makmum. Itulah yang dibaca dalam tarhim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Pada malam itu diperjalankan, wa antal imam, engkau menjadi imam. Makmumnya adalah nabi-nabi. Pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya nabi-nabi. Nabi-nabi itu masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, kecuali Nabi Idris, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ullah, itu belum mati, belum meninggal, nanti akan turun sekali lagi. Tapi Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah meninggal, lalu mereka beribadah. Lalu bagaimana dengan hadis iza matal, Sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang putus itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Adil Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi, amal mukallaf. Wajib sholat, setelah meninggal nggak wajib sholat. Wajib puasa, setelah meninggal nggak wajib puasa. Wajib zakat, setelah meninggal nggak wajib zakat. Makanya kalau ada orang nggak mau wajib-wajib, maka syaratnya mesti meninggal. Jadi yang dimaksud putus amalnya, putus amal taklifi. Adapun wali-wali Allah, kiai-kiai yang soleh-soleh, mereka tidak pernah putus beramal. Mereka tidak wajib sholat, mereka tidak wajib puasa, mereka tidak wajib zakat, tapi mereka tetap berdoa dan mereka bisa mendoakan kita. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, beramallah, berbuat baiklah, yang akan melihat amal kamu. Fasayarallah, Allah, wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang beriman. Apa tafsirnya? Allah melihat amal kita, ya. Rasulullah melihat kita. Malam ini Rasulullah melihat amal kita. Menurut ayat ini yang ketiga, wal mu'minun, malam ini Kiai Khatib melihat amal kita. Amin. Kiai Muhammad Amin Jauhari melihat amal kita. Amin. Kiai Muhammad Tijani melihat amal kita. Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, para kiai yang sudah mendahului kita, mereka melihat dan mereka tersenyum. Kenapa? Wal mu'minun, orang beriman diberikan Allah dan mereka mendoakan kita. Kalaulah doa tidak terkabul dari orang yang sudah meninggal, maka batallah hadis mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Oh, itu kan Nabi, Pak Ustadz, itu kan Nabi. Selangkah setelah Nabi, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Assalamualaikum ya Abi Bakrin Siddiq. Dia bukan Nabi,
selangkah di depan. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dia bukan Nabi. Batallah hadis tentang ucapan di depan makam kubur. Wahai Aisyah, Ibu Aisyah, kalau kamu lewat di depan makam Baqi, jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimina wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Mereka membalas, mereka menjawab waalaikumsalam, hanya saja kita tidak mendengar. Artinya apa? Mereka mendoakan kita. Begitu juga lah kiai-kiai mendoakan kita kalau kita kirimkan Al-Fatihah. Makanya kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, kalau kamu mampu membacakan sefatam Quran. Anak-anak santri yang hafiz Al-Quran, satu hari baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk kiai. Untuk kiai mendoakan. Kenapa? Karena salam saja pun berbalas, apalagi bacaan 2 juz sehari. Kalau cuma 2 juz, saya 3 juz, Pak Ustaz, juz pokat, juz lemon, juz mangga. Mengalir pahala. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam yang ketiga, mereka menjawab tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ketika lewat di jalan tengah malam, lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Mereka jawab, kita nggak ingin dengar jawabannya, karena sampai mereka jawab kita dengar, waalaikumsalam, pingsan gitu langsung. Mereka menjawab, mereka mendoakan kita. 3 doa mereka. Apa kata mereka? Waalaikumsalam, selamat engkau sampai tujuan. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh, barakah hidupmu, barakah hartamu, barakah ilmu, barakah keluargamu, barakah anakmu, barakah duniamu, barakah akhiratmu. 5 pelajaran. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah dari malam-malam pembukaan program acara milad 70 tahun pesantren Al-Amin Prenduan? Ustadz Abdul Somad tadi malam tausiah. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 poin. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang dan dicatat lagi, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan tak ada menyangkut masalah imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini saya bekerja di salah satu kapal pesiar di Amerika. Kami di sini membentuk satu kelompok Muslim community. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kami melaksanakan sholat Jumat di kapal, sedangkan kami tidak menetap dan pindah dari satu negara ke negara lain? Mohon penjelasannya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dari Bapak Edi Kurniawan, alumni TMI Al-Amin Prenduan 2012, sekarang tinggal di Amerika. Wow. Tamat Al-Amin, bisa kerja di kapal pesiar di Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Hanya satu mazhab yang mewajibkan sholat Jumat di masjid, mazhab Maliki. Selain mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, boleh sholat di gedung, boleh sholat di tanah lapang, boleh sholat di convention hall untuk sholat Jumat. Tapi kalau ada masjid, maka lebih afdal di masjid. Adapun di tengah laut, tak ada masjid. Sholat di masjid mana? Di terapung, itu pinggir laut. Jadi kalau ditanya, boleh sholat di kapal? Boleh. Karena yang mewajibkan sholat Jumat di masjid hanya mazhab Maliki. Lalu kemudian yang jadi masalah jumlah. Yang mewajibkan mesti 40 orang dan semuanya mukim, itu mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, kalau menurut urf dia sudah dianggap sebagai jamaah, walaupun tidak cukup 40 orang, maka sah sholat Jumatnya.
Jadi masalah yang kedua adalah masalah angka. Berapa sebenarnya yang ada di kapal itu? Masalah ketiga, orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Tapi kalau dia menetap, lalu kemudian dia melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Adapun orang musafir, kalau dia sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak wajib. Ini tentang tiga hal terkait. Pertama, tentang sholatnya apakah mesti di masjid. Yang kedua, tentang jumlahnya. Yang ketiga, tentang apakah orang musafir wajib sholat Jumat. Yang kedua, saya wali santri asal Samarinda Kaltim, mau bertanya kepada Ustadz kiat agar anak istiqomah dalam mondok, dan kami sebagai orang tua lebih tawaduk mendoakan anak karena jauh dari kami, khususnya saya pribadi, biar nggak galau ditinggal anak. Mohon wejangan. Ini membuka kartu. Sesungguhnya yang galau bukan kalian saja, orang tua pun ternyata galau. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang galau meninggalkan anak di pesantren, lebih baik kau galau sekarang daripada galau tahun 2042 karena anakmu ditangkap BNN. Lebih baik nangis sekarang daripada nangisnya tahun 2042 gara-gara anakmu kena penyakit masyarakat pekat. Nah, jadi kalau datang begitu, kuat-kuat hati, sabar-sabarkan hati, jangan nangis. Kalau melepas anak di pesantren Al-Amin, tepuk bahunya, kasih semangat. Belajar di sini, serius, bacakan selawat, bacakan doa. Kalau mau nangis, nanti setelah sampai Suramadu, nangis. Tarik di bawah jembatan tuh nangis. Jangan di sini nangisnya, itu membuat anak jadi down. Ustaz Somad, istri saya pulang dari pondok nangis, matanya hampir sebesar bakso. Jangan ngadu ke saya. Akhirnya saya nasihati seperti Ustaz ceramah, kamu jangan nangis, lebih baik nangis sekarang daripada anakmu nangis nanti karena dia hamil di luar nikah. Mohon maaf, lebih baik nangis sekarang karena dia pondok daripada nanti dia kena narkoba. Terus gimana Pak? Habis itu istri saya bangun mengatakan, kamu enak aja ngomong, yang ngandung aku. Habis itu gimana Pak? Kalah saya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya ayah dan ibu kalian, jadi jangan pernah merasa kalau di pondok itu terbuang. Ini banyak anak di pondok, pas mau tidur malam mikir, jangan-jangan aku ini anak adopsi ya. Justru karena mereka sayang lah maka kau ada di pesantren. Kalau nggak sayang, dibelikannya rumah mewah, dibuatnya engkau satu kamar, ada tempat main game online PlayStation, dibelikannya TV sebesar ini untuk main Mobile Legend. Habis itu kau pun jadi hantu kuntilanak gundurwo. Kalau dia sayang, dia akan kirimkan engkau sejauh mata memandang supaya kau menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah ini semua adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. 3. Bagaimana hukumnya apabila hasil orang tua yang bekerja sebagai sopir yang sholatnya sering ketinggalan, uang hasil sopirnya dibuat biaya anaknya yang sedang mondok di pesantren? Hasil dari korupsi, dari haram, dibelikan ke uang, dibelikan ke beras, uangnya dikirim ke pondok, lalu kemudian duit haram itu dimakan, lalu kemudian menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak. Ayatnya semua hafal, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa, pembuat kejahatan. Kenapa ubun-ubun? Karena otak inilah yang memerintahkan. Jangan heran kalau ada anak yang otaknya jahat, salah satu penyebabnya adalah makan haram. Jadi kebetulan di sini Pak Sopir, kamu tetap bisa sholat Pak Sopir. Maghribnya nggak bisa, sholatnya isya nanti jamak takhir. Maghribnya 3, isyaknya 2. Zuhurnya bisa jamak takdim, zuhur 2, asar 2. Bisa jamak takhir, asar 2, isya 2. Jadi tidak ada alasan Pak Sopir untuk tidak sholat.
Sampai kapan saya jamak ini Pak Ustadz? Selama kamu musafir. Saya nggak pernah pulang ke rumah. Namamu siapa? Bang Taib. Berarti kamu musafir terus. Maka orang yang musafir terus, dia tetap jamak qashar sampai dia muqim selama 4 hari 4 malam atau 20 kali sholat menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 4. Perkenalkan, nama saya Pak Akib dari Asta Yusuf Talango, Sumeneb. Kita tahu bahwa jodoh rezeki mati ditentukan Allah. Bisakah ketentuan itu dirubah oleh manusia dengan doa setiap nisfu Sya'ban? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Kalau dia memang sudah punya jodoh, matikanlah jodohnya. Jangan, gak boleh mendoakan yang tak baik. Maka boleh jadi yang kita minta itu ada yang disediakan Allah yang lebih baik. Tapi berdoa minta nama boleh. Mana dalilnya doa minta nama boleh? Oh, Nabi pakai nama. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Tolonglah Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Nama kerennya Abu Jahal, nama medsosnya. Nama aslinya Umar bin Hisham. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama FB-nya Abu Lahab. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad? Oh enggak, yang ceramah UAS. Sama. Itu juga orang. Jadi doa bisa merubah. La yaruddul qada illa doa. Tapi doa takdir itu ada 2. Ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Maka kita tak tahu yang mana, kita disuruh berdoa. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doa ini terima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ini banyak orang sekarang habis sholat nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, ente nggak berdoa? Apa doa yang lama belum makbul, masa tambah lagi? Berdoa. Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa, sebagaimana kita tidak pernah muak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lugasnya, bisakah takdir mubram diubah oleh doa seorang mukmin? Mohon dalil dan penjelasannya. Kita tak tahu mana yang ketetapan Allah muqayyad mubram, kita serahkan pada Allah. Puncak dari setelah doa adalah ridha. Aku ridha menerima ketetapan Engkau. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Ketika orang sudah masuk surga, ditanya Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, madza turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridhaka. Itulah mengapa kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh jadi tidak sampainya keinginan kita karena Allah menginginkan ridho. Bagaimana cintanya Qais kepada Laila, sampai-sampai Qais gila. Akhirnya Qais disebut dengan Laila Majnun, crazy, tergila-gila. Sampai satu saat dia ditanya, Qais, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kamu pilih mana? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? La ghubarun ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Tapi cita-citanya tak tercapai. Akhirnya dia gila dan dia didoakan oleh ayahnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menulis kitab Muzakkirat ketika dia berada di kota Makkah jadi dosen. Di antaranya dia ceritakan, di antara orang yang sembuh karena berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais karena doakan ayahnya. Karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar.
Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, jadi antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki atau perempuan, mahram apa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, bahwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu inna wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak salawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 7. Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen apabila nanti hasilnya dia pergunakan untuk kemaksiatan? Ada 3 orang bersedekah.
yang satu sedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah. Satu orang bersedekah kepada 3 orang. Ternyata tiga-tiganya orang tak betul. Yang pertama pelaku maksiat, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang zalim. Kata orang, kamu sedekahmu mubazir, karena tiga-tiga orang itu tak benar, tapi dia tidak tahu. Maka kemudian apa kata Nabi? Sedekahmu kepada orang pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia bertaubat. Sedekahmu untuk orang yang berbuat zina, mudah-mudahan dengan sedekahmu untuk orang yang bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia selamat dari kebakhilannya. Sedekahmu untuk orang yang terakhir, orang yang zalim, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia berhenti dari kezalimannya. Dengan syarat kita tidak tahu orang ini pelaku maksiat. Kebetulan mau cepat-cepat kita kasih, tiba-tiba orang lain ngomong. Adapun orang yang sudah jelas bahwa ini adalah sindikat, kita tahu itu sindikat. Sebetulnya ini adalah eksploitasi anak yatim. Suami istri, waktu kita berangkat pagi di lampu merah yang buta suaminya, nanti sore pulang yang buta istrinya, bisa ganti-gantian. Kita sudah tahu, maka jangan lagi berikan, karena mereka ini hanya eksploitasi orang miskin. Kedelapan, saya mau tanya, sahkah wali nikah dengan pakai video call dari jarak jauh? Nikah dengan alat, kalau dia selamat dari ihtimal kemungkinan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nikah pakai telekonferensi, karena yang dimaksud dengan satu majelis itu bukan satu majelis wali mempelai laki-laki, 2 saksi. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu, yang satu dengan syarat tidak ada tipuan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Kua. Iya. Apakah Bapak betul walinya? Betul. Apalagi sekarang bisa nampak wajahnya. Jadi kalau tidak ada ihtimal, kemungkinan, maka sah. Tapi kalau begitu juga dengan akad jual beli. Tapi kalau masih ada di dalamnya kemungkinan, ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung ihtimal, maka dia gugur menjadi istidlal. Tapi bagi saya pribadi lebih baik untuk tidak pakai itu. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau pakai alat ini ada khilafnya, kalau tak pakai alat ini tak ada ikhtilafnya, maka meninggalkan yang ada ikhtilafnya lebih utama daripada. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka boleh dipakai. 9. Berdosakah kita bekerja di salah satu dealer motor yang bekerja sama dengan perusahaan leasing finance dalam urusan transaksi kredit ke customer, sedangkan perusahaan leasing finance tersebut menerapkan praktek riba? Kalau pihak leasing jelas berdosa, tapi bagaimana dengan kedudukan dealer, pemilik dan pegawai dalam pandangan Islam? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, orang yang mencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, orang yang menjadi 2 saksi. Kulluhum sawa, mereka semuanya sama. Jadi 4 orang ini yang terkait dengan riba tadi sama. Adapun orang yang tidak terkait langsung, ini yang 4 ini terkait langsung. Saya jual makanan, tiba-tiba datang orang beli nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau beli nasi. Saya nanya, ini uang kau ini uang riba atau uang halal? Ngamuk dia. Kita tidak perlu tanya, kenapa? Karena saya jual nasi, nasi ini halal, maka yang dilihat di situ adalah nasinya. Jadi yang tidak terkait secara langsung, maka dia tak masuk. Adapun yang terkait langsung, yang 4 ini, maka masuk kategori haram. Jadi kalau orang jual riba, dia beli semen, kita jual semen. Yang kita jual itu semennya, tidak ada hubung kait dengan pekerjaan si pembeli. Karena kalau si pembeli itu semuanya nanti ditanya,
Oh macam-macam, ada orang yang jual benda haram, ada orang yang dari hasil korupsi, ada orang. Jadi Islam tidak memberatkan. Yang kena hanya yang kaitan ring pertama yang langsung. Adapun yang tidak langsung tadi maka tidak terkait dengan riba. Terakhir yang ke-10. Dalam pepatah dikatakan kulil haq walau kana murran. Jika dihadapkan pada sebuah kejadian yang mana pada saat itu jika berkata bohong akan bersalah terhadap guru, namun jika berkata jujur akan kehilangan pertemanan yang sudah lama dibangun. Bagaimana kita mesti bersikap sebagai seorang muslim? Ini sebetulnya bukan nanya, mau mencari pembenaran. Kalau saya jujur Pak Ustadz, ini bohong ke guru, tapi teman ini Pak Ustadz, teman ini sudah buat salah, maka tidak bisa berbohong untuk menutupi suatu kesalahan. Maka disebutkanlah ra'su dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutup oleh 1000 bohong. Yang boleh bohong cuma 3 kasus. Yang pertama ketika dalam perang, al-harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Tiba-tiba perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah jamaah, musuh kita datang, musuh kita nanya, ada Abdul Somad di sini, maka nggak boleh kasih tahu, tuh di bawah tempat tidur ada Abdul Somad di sini. Abdul Somad tidak ada di sini, maksudnya tidak ada di sini, tapi ada di kamar sana. Itu namanya hilah, fikih hilah. Yang pertama ketika berperang untuk menyelamatkan umat, itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi, datang dia ke kita, itu si anu itu orangnya pembohong, penipu, nggak benar. Kemudian datang sipil, tadi dia datang ke sini, iya, dia cerita tentang aku, satu pun nggak ada dia cerita tentang aku. Maksudnya satu nggak ada, tapi 10 ada. Untuk menyelamatkan 2 orang supaya jangan sampai kelahi. Yang ketiga adalah suami terhadap istri tidak pada perkara yang haram. Suami ibu pulang dari Surabaya bawa kain batik, lalu dia nanya, oh my darling buah hati belayan jiwa, gimana pandanganmu tentang kain batik? Abang, seumur hidupku belum pernah melihat batik yang Blue 78. Maksudnya jeleknya. Halo, nang yang Blue 78. Tapi tidak dia sebutkan. Selagi. Dalam pada 3, menyenangkan pasangan bukan pada perkara yang haram, mendamaikan orang yang berkelahi pada saat perang menyelamatkan. Lain daripada itu, maka bohong tidak dibenarkan, karena satu bohong akan menyebabkan menutupinya dengan bohong-bohong yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bekal amal soleh, yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan ridho taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan selamat milad 70 tahun Pesantren Al-Amin Perinduan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat, ridho dan barakahnya buat keluarga besar Al-Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وعلى مؤسس هذا المعهد العظيم ومشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا
تبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى، وأن تجعل هذا المعهد معهد الأمين معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء، واحفظ أهلا من اللهم احفظ هذا المعهد من كل كرب عظيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات، من حافظ القرآن والحافظات، من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا راغبا إلا أنجبته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا، وخصوصا إلى مؤسس معهد هذا العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلهم من الصابرين، اللهم اجعل ذريتهم من الصالحين، واجعلهم من الصالحين، واجعلهم من الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجمعنا معهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin tamu undangan, khususnya kepada Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, Ibu Hajah Dewi Khalifah SHMH, dan kami selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pengajian bersama Ustadz Abdul Somad di Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan Sumeneb. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari dan barokah dari beliau Ustadz Abdul Somad. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Live streaming saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.